Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang. Kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Hari ini kita berbahagia atas anugerahnya yang besar. Kita berada di penghujung tahun, di bulan Desember ini bersama jutaan orang di dunia ini kita merayakan Natal dalam sukacita yang besar. Walaupun dalam suasana pandemi, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan tetap memakai kita semua, Tuhan tetap memberkati. Saya juga sebagai hambanya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di suatu daerah yang namanya Wasa, daerah Napu. Untuk itu, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati, mari kita saksikan. Shalom. Puji Tuhan, bahagia sekali kita malam hari ini bisa berjumpa dalam kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ya tentunya Natal kita di tahun ini, baik di tempat ini maupun di kota-kota, bahkan di seluruh dunia, memang sangat berbeda, ya. Kalau dulu kita begitu akrab, ya, bisa berdekatan kursi-kursinya, ya sekarang ya berubah, ya. Kita harus pakai masker. Ada kalanya kita tidak bisa jabat tangan, saudara-saudara, ya. Harus setiap hari cuci tangan, ya. Pokoknya seluruh gaya hidup kita berubah hari-hari ini, saudara, ya. Tapi saya percaya cinta kita kepada Yesus tidak berubah. Amin. Hubungan kita dengan Yesus tidak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan menjadi ciptaan baru. Tetapi tentunya sehubungan dengan Natal, maka saya bisa berikan topiknya, yaitu Kristus datang untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah curahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ya, sebagai orang yang percaya, tidak bisa tidak, kita harus berubah, ya. Sebab kalau kita baca dalam Alkitab, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana berkata bahwa semua orang yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru sudah terbit atau sudah datang. Jadi inilah yang membedakan kita orang yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak, ya.
Saya berikan perumpamaan seperti 2 ekor hewan, ya. Atau dalam dunia hewan namanya kumbang, ya. Keluarga kumbang. Itu ada yang namanya lebah, tawon atau tawon, atau orang Manado bilang, kalau ada orang Manado bilang ofu, ya. Nggak tahu kalau bahasa Napu di sini, ya, saudara-saudara, ya. Nah, dan juga lalat. Saudara, mengapa menjadi pertanyaan lebah lebih cepat menemukan bunga? Mengapa? Ini dikarenakan naluri lebah hanya ingin menemukan bunga, ya. Lebah tidak tertarik dengan kotoran. Tetapi lebah atau tawon hanya tertarik dengan bunga, dengan madu, ya. Sehingga hasilnya pasti, ya, kaya akan madu, dan madu itu membawa kesehatan. Itulah lebah. Memang nalurinya demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi beda dengan beda dengan lalat, saudara. Sangat berbeda dua jenis kumbang ini, ya. Sangat berbeda. Yang lalat ini cepat menemukan kotoran. Ini dikarenakan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran serta sampah yang berbau busuk. Kalau tawon atau lebah suka akan bunga, sebaliknya lalat tidak tertarik kepada harumnya bunga atau keindahan bunga, tetapi dia lebih tertarik kepada kotoran, kepada hal-hal sampah-sampah yang berbau busuk, saudara. Dan hasilnya sangat berbeda. Yang satu membawa kesehatan, madu, sedangkan yang satu membawa penyakit, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya kira demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Kita seperti dua kategori kehidupan tadi. Ada yang seperti tawon dan ada juga yang seperti lalat. Ini menggambarkan bahwa kehidupan orang atau manusia, atau bisa juga yang sudah menamakan diri orang Kristen, tetapi kalau dia saya umpamakan seperti lalat, dia lebih cenderung berorientasi kepada hal-hal yang busuk, kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada dosa, kepada hal-hal yang berbau dusta, dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau dia orang percaya yang benar-benar bersama Yesus, maka saya percaya, kalau benar kita orang percaya dan kita ada di dalam Yesus, maka kita akan lebih cenderung, lebih tertarik kepada hal-hal yang positif. Amin. Kepada hal-hal yang baik, kepada firman Tuhan, kepada ibadah, ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagaimana lalat tadi, demikian juga kita, saudara, ya. Saudara, orang semua, kita semua pada mulanya, ya, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya bukan jadi Tuhan, tidak, tetapi sifatnya, karakternya, ya. Ya, sifatnya penuh kasih, penuh pengampunan, penuh kebaikan, kelemah lembutan. Pokoknya buah roh itulah, ya. Buah roh itu, saudara-saudara, ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya.
untuk menjadi proyektor, ya, yang mencerminkan kemuliaan Allah, ya. Jadi kita diciptakan untuk menjadi proyektor. Seperti ini proyektor mencerminkan apa yang ada di laptop, betul enggak? Proyektor itu mencerminkan apa yang di laptop, dia masuk di sini, dia akan tercermin di sini, tergambar di sini. Nah, demikian dengan kita sebagai umat Allah, sebagai ciptaan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu supaya dia menjadi proyektor mencerminkan kemuliaan Allah, supaya melalui dia Tuhan dimuliakan, melalui dia Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Melalui Adam dan Hawa, dunia bisa melihat Tuhan. Nah, demikian juga kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun kita melihat, ya, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ya, gambar dan rupa Tuhan di dalam diri manusia menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, gambarnya Tuhan, karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan di dalam diri kita hilang, saudara. Gambar dan rupa Tuhan yang ada dalam diri manusia menjadi rusak, sehingga manusia tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terganti dalam karakter manusia bukanlah karakter Tuhan, tetapi karakternya siapa? Si kegelapan, saudara-saudara, ya. Kalau si setan suka berdusta, memang dia bapak pendusta, maka juga kehidupan manusia dari kecil sejak lahir, sebelum kita ajarkan jangan berdusta, nanti suatu ketika dia juga suka berdusta, betul enggak? Saudara, jangan ajarkan berdusta anakmu, tapi nanti engkau kaget suatu ketika dia akan berdusta. Dan memang itu sudah bawaan dari awal, ya. Jadi kita melihat sehingga manusia tidak lagi dapat menjalankan fungsinya. Karakter Tuhan hilang, kasih Tuhan hilang, yang ada adalah kebencian. Karena bukan lagi gambar Tuhan, ya. Kita dipertontonkan hari-hari ini, kalau saudara nonton media sosial, televisi, suatu suasana kehidupan manusia yang penuh kebencian, ya. Bangsa kita ini diwarnai dengan kekacauan-kekacauan, berita-berita hoaks, kebencian, ucapan-ucapan penuh kebencian, penuh kemarahan, ya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih. Orang membunuh, barusan di Lembang Tongoa dibunuh dan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Saudara-saudara, dengan mengatasnamakan Tuhan, agama, orang mencaci maki orang lain, saudara. Seorang tokoh agama, saudara, begitu beraninya mencaci maki orang lain, mempermalukan mulai dari pemerintah dan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Penuh dengan kebencian dunia ini. Mengapa? Karena gambar dan rupa Tuhan, karakter Tuhan sudah hilang dalam diri manusia. Sehingga manusia tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita memuliakan Dia, meninggikan Dia, menjadi agen-agen Tuhan di dunia ini, supaya dunia bisa melihat Yesus. Tapi seringkali itu tidak tercapai dalam diri kita. Kita justru jadi batu sandungan kepada orang lain. Saya sangat sedih, saudara-saudara, ketika saya dan istri ketika menonton TV dan mendengar ada seorang pejabat, orang Kristen, orang percaya, sering dia ke gereja, saudara-saudara. Bahkan saya dengar dia anak Tuhan. Waduh, saudara-saudara,
Sangat sedih ketika dipertontonkan di TV dia sudah diborgol seorang pejabat tinggi, menteri lagi, saudara-saudara, ya. Padahal saya dengar dia begitu banyak usaha, bisnisnya besar, miliaran, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri untuk mengambil uang negara, ya. Sangat sedih kita, saudara-saudara. Cuman beberapa orang Kristen di kabinet, tetapi ada yang tidak bisa menahan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini mengapa? Karena gambar Tuhan. Kalau orang tidak ada sungguh-sungguh di dalam Yesus, kalau orang tidak ada dalam Yesus, maka dia tidak mampu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dia tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah dan kehilangan karakter Allah, ya. Sejak hari itu kebencian masuk di dunia, dan pada akhirnya keturunannya yaitu Kain dan Habel, itulah pembunuhan pertama. Itulah kebencian pertama, ya. Kebencian yang menghasilkan pembunuhan. Dan dunia terus menerus dengan bermacam-macam dosa, bermacam-macam kejahatan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat di sini karena kasih Tuhan, Bapa di surga begitu mencintai dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, saudara-saudara. Yesus lahir di kandang Betlehem. Yesus lahir, Dia Allah sendiri yang mewujud nyatakan melalui manusia. Sebab Allah begitu besar, Allah itu dahsyat, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melihat Tuhan mata dengan mata, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melihat kemuliaan Tuhan. Musa sekalipun yang dekat dengan Tuhan tidak mampu melihat wajah Tuhan. Dia hanya diizinkan melihat belakangnya Tuhan, ya. Saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena manusia berdosa, manusia telah hilang kemuliaan Allah. Jadi ketika Tuhan memperlihatkan pribadinya yang dahsyat, manusia bisa mati, saudara. Sedangkan bangsa Israel saja ada di bawah Gunung Sinai, itu mereka takut mendekat. Ketika Tuhan ada di Gunung Sinai dengan kemuliaan, dengan kilat menggelegar, saudara-saudara, dan mereka berkata, Musa, kami akan mati di sini. Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan datang langsung di dunia ini, saudara, manusia bisa tidak tahan dan mati. Oleh sebab itu, Tuhan penuh kasih. Kasihnya hebat, kasihnya besar. Demi Dia mencintai manusia yang telah jatuh dalam dosa, Dia datang mewujud dengan wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, ya. Dialah Allah. Oleh sebab itu, malaikat berkata bahwa engkau akan menamakan Dia Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita, saudara-saudara. Berarti Yesus yang lahir itu adalah Allah. Hari-hari ini kalau nonton video YouTube, saudara-saudara, banyak sekali orang-orang yang mualaf, yang menghina-hina Yesus, atau orang-orang agama lain yang menghina-hina Yesus, mengatakan bahwa Dia itu manusia saja, ya, Dia bukan Allah. Tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah Immanuel. Malaikat berkata kepada para gembala-gembala, hari ini terjadi kesukaan besar, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Amin. Berarti Dia yang lahir itu Juru Selamat, ya, ahli
Juru kunci itu ahli kunci, ya. Berarti juru selamat, dia di dalam dialah keselamatan itu. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara-saudara percaya Yesus, sudah bersyukur. Saudara pertahankan. Anak-anak muda pertahankan. Jangan hanya karena gantengnya cowok, cantiknya seorang wanita, saudara rela menjual Tuhan dan meninggalkan Yesus. Ada begitu banyak orang demi jabatan, demi kepopulerannya, saudara-saudara, demi uang, dia rela meninggalkan Yesus. Dan saya bisa berkata ini adalah orang yang paling sia-sia hidupnya, ya. Dia akan menyesal sebab hanya Yesuslah yang menyelamatkan. Hari-hari ini begitu banyak agama lain percaya Yesus. Coba saudara buka YouTube. Setiap malam saudara buka kesaksian-kesaksian orang-orang yang datang kepada Yesus. Begitu banyak. Karena mereka telah menemukan bahwa hanya Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Jadi ini kita lihat saudara-saudara. Karena kasih Bapa yang begitu besar kepada manusia, Ia rela mengorbankan anaknya sebagai satu-satunya jalan yang menyelamatkan hidup manusia dari hukuman kekal. Percaya Yesus, saudara bebas dari hukuman kekal. Ingat saudara-saudara, neraka itu ada, ya. Yesus ratusan kali berbicara di Alkitab bahwa neraka itu ada. Dan harus saudara hindari. Amin. Tetapi sebaliknya juga surga itu ada. Yang mampu membawa kita ke surga, yang mampu membawa kita hidup kekal selama-lamanya, hanya Yesus, saudara. Ya. Oleh sebab itu di Natal hari ini saya mau mengingatkan, mari kita tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, saudara-saudara, ya. Dia memberikan hidup kekal dan memulihkan kembali gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia. Jadi bukan hanya memberikan hidup kekal, tapi dia juga memulihkan gambar yang telah hilang itu. Karakter Tuhan dikembalikan lagi kepada kita, ya. Jadi dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita memang orang yang hidup dalam dosa, saudara. Seperti lalat tadi, ya. Yang suka akan kotoran, yang suka hidup di tempat yang kotor dan berbau busuk. Seringkali kita juga menemukan diri kita sama, ya. Mulut kita penuh dengan perkataan kosong, caci maki, fitnah, suka menonton gambar porno, pikiran kita penuh dengan pikiran sia-sia. Ya, saya bicara ini sebab saya juga dulu menemukan diri saya seperti lalat tadi. Saya hanya suka hal-hal yang berbau dosa, ya. Nonton gambar-gambar yang tidak baik, video-video yang tidak baik, saudara-saudara. Caci maki, saudara. Membenci, berkelahi, minum mabuk, semua perkara yang sia-sia, penyembahan berhala, percaya kepada roh-roh yang bukan Tuhan. Nah, kita seperti lalat tadi, ya. Pikiran kita penuh pikiran sia-sia. Perbuatan kita pun tidak layak. Moral kita bobrok. Jadi kita dahulu sesuai Efesus 2 ayat 1 dan 3 sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Itulah kita yang dahulu. Tetapi saya percaya di dalam Yesus kita telah diubahkan, kita telah menjadi manusia baru. Amin. Siapa di sini yang yakin sebagai pengikut Yesus dia sudah manusia baru? Sebab pada prinsipnya, hukumnya saudara-saudara, hukumnya adalah semua orang di dalam Yesus pasti sudah dirubah. Semua orang dalam Yesus pasti sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah muncul. Kalau kita belum berubah, saudara mengoreksi diri. Sudahkah Yesus di hati kita? Amin. Sudahkah di Yesus ada tinggal di hati kita? Sebab saya juga orang jahat dulunya. Saya orang kotor dulunya, saudara-saudara. Tapi ketika saya terima Yesus sungguh-sungguh, bukan sekedar beragama Kristen loh, ya. Bukan sekedar orang beragama, ya. KTP saya Kristen. Saya KTP Kristen. Dari dulu sudah dibaptis. Dari kecil sudah dibaptis, saudara-saudara. Saya Kristen keturunan. Tetapi hidup saya tidak berubah. Saya tetap menjalankan yang sia-sia. Saya tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi suatu saat, ketika ada suatu KKR, saya ditantang maju untuk terima Yesus sungguh-sungguh. Bukan hanya beragama Kristen. Saya maju dan saya buka hati. Yesus, masuklah di hati saya sebagai Tuhan dan Rajaku. Dan ajaib, hari lepas hari, saya merasa hidup saya berubah. Bukan karena kekuatan saya. Saya sudah suka baca Alkitab. Waduh, dulu Alkitab itu tetap baru saja, tidak pernah dibaca ya kalau masuk gereja. Tapi waktu itu setelah saya terima Yesus sungguh-sungguh, saya rindu baca Alkitab. Setiap hari saya buka Alkitab, saya rindu berdoa, saya rindu memuji Tuhan. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ini yang harusnya terjadi. Kalau tidak ada perubahan, saya tidak yakin kalau kita sudah dalam Yesus, saudara-saudara, ya. Saudara yang Kristus. Namun tentunya seperti saya sudah katakan tadi, setelah kita mengenal Kristus, kita pun diubahkan oleh Yesus menjadi ciptaan yang baru. Ya, Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya, saudara. Sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari dan menghargai betapa segala dosa kita telah ditebus oleh Kristus, sehingga selanjutnya kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama melalui hidup sebagai ciptaan baru. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menyadari, kita harus mengingat dan menyadari bahwa di kayu salib sebenarnya Yesus telah menebus dosa kita. Darahnya dicurahkan. Yesus telah menebus dosa kita. Yang kedua, Yesus telah menebus kutuk kita. Sehingga di Alkitab berkata, ada satu ayat berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu ditujukan kepada Yesus. Bukan Yesus terkutuk karena dia berdosa, tidak. Tetapi Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa kita di dalam tubuhnya, sehingga dia rela terkutuk supaya saudara dan saya dimerdekakan, supaya dan saudara memperoleh hidup kekal, tidak dibawa kutuk lagi, supaya saudara dan saya, penyakit saudara ditanggung Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh.
Kalau kita percaya dan beriman, sakit apapun pasti disembuhkan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saya selama pandemi ini, saya hamba Tuhan full time, ya. Tetapi saya tidak menggembalakan, saya penginjilan, ya, keliling-keliling untuk beritakan Injil baik di desa, di suku-suku, bahkan di negara-negara lain, ya. Ada berapa negara saya pergi memberitakan Injil dari kota ke kota di Indonesia. Tapi sejak pandemi ini, waduh, sudah keluar-keluar. Baru sekarang saya keluar, ya. Baru sekarang saya keluar, ya. Biasanya sudah di mana orang hanya bisa ikuti lewat FB di mana saya, ya. Saudara-saudara, baru sekarang. Tapi yang luar biasa, saya melihat Tuhan saya ajaib, Tuhan saya dahsyat. Di tengah pandemi ini, Dia memberkati saya. Saya percaya juga Dia memberkati saudara. Saya dengan istri tinggal di rumah terus, saudara. Saya tidak ada gaji dari mana-mana, saya hanya hidup dengan iman. Dan saudara tahu, saya tidak pernah kekurangan. Beras datang terus. Biasanya kalau sudah habis, semua habis, di karung semua tumpang tangan, ya. Nanti akan datang, ya. Kemarin juga sudah mau habis, tiba-tiba saya tidak minta, mereka bawa beras, saudara-saudara, ya. Ketika istri saya ada masuk rumah sakit 2 kali, kita hanya berharap pada Tuhan. Tiba-tiba orang kirim di rekening saya, di istri saya 10 juta lah, ada yang 2 juta, saudara-saudara. Kita tidak minta, Allah itu ada. Amin. Karena saya bekerja untuk Tuhan, saya milik Tuhan. Saya tahu Dia raja saya, Dia bos saya. Saya bekerja bagi Dia, saya mengabdi kepada Dia. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya benar-benar, ya, kalau dulu tahun-tahun 2004 sampai 2009, ya, saya anggota dewan, ya. Tuhan karuniakan merasakan berpolitik 5 tahun, ya. 2004 sampai 2009 anggota dewan provinsi. Tapi setelah itu saya kembali melayani full time, ya. Saya tidak berpolitik lagi, tapi saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Dan justru ketika waktu saya anggota dewan, tidak pernah saya keluar negeri. Tidak pernah mau tugas ke luar negeri, tidak pernah, saudara. Malaysia atau Singapura yang dekat, tidak pernah saya injak, ya. Paling tinggi Jakarta, ya. Tapi setelah saya menyerahkan diri sungguh-sungguh, Tuhan, saya tidak mau lagi terjun ke dalam dunia politik karena memang saya pendeta. Waduh, terlalu banyak tantangan di sana, saudara, ya. Kompromi, ya. Saya beri hidup saya sungguh-sungguh, dan Tuhan berkati. Saya diutus Tuhan kemana-mana, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Singapura, saya injak ke tempat-tempat lain, saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Asal kita mau hidup di dalam Dia, hamba-hamba Tuhan, asal engkau mengabdi kepada Dia sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan pelihara engkau. Engkau yang sakit, percaya, Dia sembuhkan engkau. Saudara, itulah kasih Tuhan yang besar. Tetapi yang menjadi syarat, kita harus berubah, ya. Berubah menjadi baru, saudara-saudara. Kalau saudara sampai hari ini belum berubah, masih maki-maki, masih minum mabuk, masih percaya hal roh-roh yang lain, saudara, dukun-dukun, masih saja bertikai, tidak mau mengampuni orang lain. Saudara-saudara, mari malam ini kita bertobat dan terima Yesus supaya kita berubah, saudara, ya. Saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana. Jadi Yesus mencurahkan darah, itu bukan sia-sia, itu darah yang mahal. Amin.
Karena melalui darah Yesus itulah saudara bisa masuk surga, ya. Kalau Tuhan tidak menumpahkan darah, kita tidak akan diselamatkan. Tapi Yesus menumpahkan darahnya yang mahal, ya. Bukan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau dulu zaman Israel untuk penebusan dosa harus mengorbankan domba yang tidak bercacat celah. Tetapi cara ibadah itu tidak lagi berlaku di zaman ini, karena Yesus Kristus dialah yang telah datang mengorbankan diri sendiri menjadi penebusan. Darahnya tercurah, saudara-saudara, supaya saudara dikuduskan, disucikan, menjadi baru. Sebab kalau kita tidak kudus, kita tidak mungkin melihat surga. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Untuk itulah Yesus menguduskan kita. Tetapi selanjutnya kita harus meresponinya dengan mau berubah hari lepas hari. Amin. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini saudara-saudara, Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Kristus. Jadi melalui penebusan Kristus, semua cara hidup kita yang lama, kebiasaan buruk kita, semuanya telah dimatikan. Dan kita pun telah terbebas